Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Dengan perikop di sana adalah raja menolong perempuan Sunem. Dan saya memberikan satu ayat untuk perenungan kita yang diambil dari ayat yang kedua yang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini adalah mendatangkan kebaikan. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu namanya. Ia hanya disebut sebagai perempuan Sunem sesuai nama kotanya. Ia kaya, ramah, dan murah hati. Ya. Saat ia tahu bahwa Elisa adalah seorang abdi Allah, ia membangun sebuah kamar khusus ya baginya untuk beristirahat. Lalu beberapa tragedi terjadi menimpa kehidupannya pada saat itu. Ya, putra tunggalnya meninggal, namun Tuhan membangkitkannya. Kemudian ia dan keluarganya juga harus meninggalkan kota karena kelaparan panjang menimpa negeri mereka pada saat itu. Dan saat ia kembali, rumah dan ladangnya telah dikuasai oleh orang lain. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam seluruh peristiwa ini, perempuan Sunem ini tetap setia kepada Tuhan. Ya, ia mempercayai dan mentaati firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa tersebut. Nah, terkait dengan harta miliknya itu, ia datang mengadu perkaranya kepada raja. Nah, pada saat yang sama, ya, sang raja sedang mendengarkan kesaksian dari Gehazi, yaitu pelayan Elisa tadi, tentang mujizat Allah yang terjadi. Ia menyampaikan bagaimana kisah tentang perempuan Sunem dan anaknya yang hidup kembali dibangkitkan oleh Allah. Dan tiba-tiba perempuan itu beserta anaknya telah berdiri di hadapan mereka pada saat itu. Nah, kini ia sendiri bersaksi kepada sang raja. Dan peristiwa yang terjadi di masa lalu itu membantu ia memperoleh kembali seluruh harta miliknya pada saat itu. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Benarlah kata Rasul Paulus bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita mungkin bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa kadangkala Tuhan membiarkan berbagai pergumulan hidup terjadi dalam kehidupan kita atau menimpa kita. Namun ada waktunya bahwa Dia akan memakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sungguh suatu janji yang sangat menguatkan kita. Di balik berbagai peristiwa yang terjadi, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, tangan Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sama seperti perempuan Sunem tadi dan berbagai pergumulan permasalahan yang dihadapi. Tapi kasih Allah yang senantiasa mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Sehingga ia boleh dipulihkan, dikuatkan untuk bangkit lagi dari keterpurukan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Suka duka yang kami alami, kami tetap berpengharapan bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan tetap mendatangkan kebaikan
di dalam hidup dan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, jangan kami merasa takut dan cemas. Tuhan tetap menjaga, melindungi kami. Segala sesuatu yang terbaik Tuhan curahkan dan berikan atas hidup kami. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.